Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Allah sebagai Tuhan yang Maha Pencipta menciptakan semua makhluk dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Namun tahukah Anda, ternyata dari langit ketujuh Allah pernah jatuhkan makhluk ciptaannya dan makhluk ini dilaknat serta telah dijanjikan menjadi penghuni neraka yang kekal. Siapa makhluk ciptaan Allah tersebut? Berikut ulasannya. Setiap makhluk yang senantiasa beriman dan bertakwa maka harus berbahagia, karena kelak balasan dari Allah adalah berupa surga yang begitu indah. Namun, bagi mereka yang berpaling serta menuruti hawa nafsu dan senang dengan kemaksiatan, karena orang-orang seperti ini akan dilemparkan ke dalam panasnya api neraka. Sama seperti yang pernah terjadi kepada salah satu makhluk bernama Iblis yang Allah jatuhkan dari langit ketujuh. Padahal Iblis pada awalnya adalah salah satu makhluk Allah yang begitu taat untuk beribadah dan selalu bersujud kepadanya. Iblis pada awalnya bernama Azazil. Dia adalah salah satu malaikat. Azazil punya wajah yang begitu rupawan, memiliki 4 sayap, ilmu yang tinggi, bahkan pernah jadi pemimpinnya para malaikat. Azazil juga memiliki beberapa tempat khusus di langit serta bisa mendengarkan kabar-kabar rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azazil juga sangat terkenal di surga sebab doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua hal ini, para malaikat lain pun kagum terhadap dirinya. Namun, semua itu berubah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di bumi. Para malaikat berkata, mengapa hendak kau jadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Tuhan menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama. Allah juga memperagakan keistimewaan yang dimiliki oleh Adam. Hal ini membuat malaikat mengakui kelebihannya atas mereka. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai wujud kepatuhan dan pengakuan atas keagungannya. Semua malaikat pun patuh, kecuali Azazil yang enggan sujud kepada Adam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab Iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Mendengar Azazil tersebut, Allah kemudian berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 13. Karena tidak terima, Iblis lalu menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-A'raf ayat 14. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Quran Surat Al-A'raf ayat 15. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Quran Surat Al-A'raf ayat 16. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran Surat Al-A'raf ayat 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 18. Sebab ketidakpatuhannya pada perintah Tuhannya tersebut, maka Allah tidak lagi memanggil dengan sebutan Azazil. Namun ia dipanggil dengan nama Iblis yang artinya keputusasaan, karena ia telah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekedar itu, Allah pun mengubah wajah Iblis yang tadinya rupawan menjadi bentuk yang seburuk-buruknya rupa. Kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera dan kedua matanya terbelah. Lubang hidungnya terbuka,
Bibirnya besar seperti bibir lembu, taringnya seperti taring babi hutan yang keluar dan janggutnya sebanyak 7 helai. Sahabat yang beriman, iblis ini yang kemudian dalam sejarah sebagai makhluk yang Allah jatuhkan dari langit ke-7. Makhluk yang sombong dan angkuh sebab tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kesombongan yang menjadikan iblis harus jatuh keluar dari surga Allah dan dikutuk kelak menjadi penghuni neraka yang kekal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setan adalah musuh nyata manusia yang akan selalu menggoda kepada jalan yang sesat. Mereka akan melakukan berbagai cara agar keturunan Nabi Adam alaihissalam bersamanya ke neraka pada hari kiamat kelak. Setiap saat setan melakukan siasat jitu untuk menggoda manusia. Waktunya dihabiskan untuk membuat manusia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada waktu di mana setan berhenti menggoda manusia bahkan lari tidak berdaya, yakni saat muazin mengumandangkan azan. Ternyata azan bukan perkara sederhana bagi setan. Mereka akan mengalami kondisi buruk ketika panggilan sholat itu diserukan. Seperti apa kondisi setan saat azan berkumandang? Berikut ulasannya. Azan merupakan panggilan Allah untuk para hamba melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Ini adalah panggilan umum yang akan Allah perdengarkan kepada siapa yang Dia kehendaki dari makhluknya, termasuk dari golongan setan. Saat azan dikumandangkan, setan melarikan diri bahkan sampai terkentut-kentut untuk menghindari diri dari mendengarkan azan. Mereka begitu takut mendengar seruan tersebut. Apabila panggilan sholat atau azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil kentut hingga dia tidak mendengarkan azan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila panggilan sholat dikumandangkan, maka setan akan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut hingga tak lagi mendengar suara azan tersebut. Hadis riwayat Darimi. Syekh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad dalam Syarah Husnul Muslim mengatakan, setan menganggap bahwa azan merupakan sesuatu yang begitu besar dan sangat menakutkan. Ketakutan dan ketegangan yang dialami menyebabkan persendian menjadi kendur, sehingga tidak bisa menguasai dirinya. Saluran seni dan kotoran menjadi terbuka, hingga bisa mengompol atau terkentut. Lalu mengapa setan begitu ketakutan ketika mendengar azan? Pasalnya seruan azan berisi kalimat tauhid dan syiar-syiar Islam. Azan adalah suara keras yang berisi zikrullah azza wa jalla dan hal itu menyakitkan bagi setan. Ketika itu mereka putus asa sehingga lari dan menjauh dari manusia. Ketika mendengar seruan kebaikan ini, setan dibebani kewajiban untuk meyakini dan menjalankan kandungan seruan kebaikan tersebut. Alasan lain yang membuat setan lari terbirit-birit adalah mereka tidak mau menjadi saksi atas muazin yang mengumandangkan azan. Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya mengatakan bahwa semua benda baik kering maupun basah nantinya akan menjadi saksi bagi muazin yang mendapat keutamaan pada hari kiamat. Tidaklah azan didengar oleh jin dan manusia, batu dan pohon kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Namun jangan senang dulu, karena setelah azan selesai setan akan kembali lagi dengan cepat menggoda manusia. Maka apabila azan telah selesai dikumandangkan, ia akan kembali. Dan apabila iqomah dikumandangkan, setan akan segera berpaling. Jika iqomah telah selesai dikumandangkan, ia akan kembali lagi untuk mengganggu manusia, hingga ia membersitkan dalam hati seseorang dengan mengatakan, ingatlah hal ini dan itu, dari hal-hal yang sebelumnya tak ia ingat. Abu Muhammad berkata, Suwiba maksudnya adalah didirikan. Hadis riwayat Darimi. Jadi setelah mendengar azan, umat Islam sebaiknya langsung bergegas mendirikan sholat. Hal ini untuk menghindari godaan setan yang lebih dahsyat lagi. Sahabat yang beriman, itulah waktu di mana setan berhenti menggoda manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari godaan dan hasutan setan laknatullah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.